Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Chelsea Auce SPDK, peserta uji kinerja batch 3 tahun 2025. Dengan nomor peserta 6040151850003 dan nomor induk mahasiswa 25010615991. Program studi Pendidikan Agama Kristen LPTK IAKN Manado, dan saya akan melaksanakan praktek mengajar pada SD YPK 2 Markus Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Di kelas 3 dengan tema materi dan doa. Berikut adalah video uji kinerja saya dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk hidup dan bahagia. Coba tunjukkan senyum yang manis dulu. Ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Berapa tangan yang Tuhan berikan bagi manusia? Tangan. Amin. Oke, sekarang Ibu mau ambil absen ya. Agustina. Ade. Yanti. Ade. Jos. Ade. Ola. Ade. Rulan. Ade. Oke, pelajaran kita minggu lalu apa ya? Pelajaran kita minggu lalu. Masih ingat? Pelajaran kita minggu lalu apa? Iya, pemeliharaan Allah. Ibu guru mau tanya dulu, contoh pemeliharaan Allah dalam hidup kita itu bagaimana? Bagaimana? Contoh pemeliharaan Allah dalam hidup kita itu bagaimana? Ya? Iya, kita masih hidup sampai sekarang. Tuhan masih kita kasih nafas kehidupan. Tuhan masih kasih kita apa? Kekuatan. Tuhan masih kasih kita kesehatan, ya. Itu semua bukti pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, dan hari ini kita akan belajar dengan tema ibadah dan doa, ya. Ibadah dan doa. Tujuan dari pembelajaran ini adalah Ibu ingin
kita. Tuhan memberikan kita 6 hari dan 1 hari itu kita harus menghabiskan hari Sabat. 1 hari berapa jam? 24 jam, ya, 24 jam. Kira-kira di hari Minggu itu kita berdoa berapa kali, beribadah kepada Tuhan berapa jam? Ya, 3 jam, 2 jam termasuk dengan ibadah sekolah Minggu. Lalu kemudian kita ada ibadah apa lagi tadi dibilang? Rabu ceria, ya, Rabu ceria itu mungkin 2 jam. 3 tambah 2, 5 jam. Kemudian mungkin dia bapak pergi ibadah, kalau bapak dia ikut lagi, bapak saya ikut pergi ibadah. Nah di sana dia sudah dapat mungkin 2 jam. Dia punya mama pergi ibadah ke wanita lagi, dia bilang mama saya ikut. Dia sudah
Tidak usah bermain. Duduk tertib datang memuji Tuhan ya. Kemudian yang berikut adalah berdoa ya. Berdoa. Ibu guru mau tanya dulu. Ada yang sampai hari ini dia masih berdoa? Apa yang kamu rindukan? Ya, apa yang kamu rindukan di dalam doa? Contoh begini, Tuhan, saya mau punya sepeda. Tuhan, saya mau punya Alkitab baru. Ya, atau Tuhan, saya bergumul, saya punya mama bisa dapat pekerjaan yang baik, atau Bapak dapat pekerjaan yang baik. Ya, adakah doa-doa yang kalian naikkan kepada Tuhan? Tuhan, saya mau bergumul dengan ini. Tuhan, saya mau berdoa buat saya punya mama dan papa. Ya, setiap pagi Tuhan bawa di dalam doa. Tujuannya apa? Supaya siswa kamu semua itu mengerti bahwa doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Kalau tidak berdoa, apa? Mati. Bukan mati secara jasmani. Kita masih jalan-jalan, tetapi kita dikatakan mati secara rohani. Mati secara rohani, ya. Dan di sini juga supaya kalian dapat memberikan contoh doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya. Di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 ini bilang apa? Tetaplah berdoa. Apa? Tetaplah berdoa. Berarti berdoa harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian di dalam Matius pada pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15, di sana dikatakan bahwa tentang hal-hal berdoa. Jadi di dalam setiap kehidupan kita harus berdoa setiap waktu. Ya. Oke, guru mau ada contohnya juga. Sama seperti tadi, ya. Ini contohnya apa? Ini gambar apa? Iya. Ada seorang anak dia berdoa kepada Tuhan. Coba ibu mau tanya, kalian punya sikap doa kepada Tuhan itu bagaimana? Lipat tangan dan coba ibu guru tanya Rahel punya sikap berdoa bagaimana? Iya. Moses punya sikap berdoa bagaimana? Lipat tangan, tutup mata, ya. Dan bersyukur bahwa anak ini dia berdoa kepada Tuhan. Kalau orang berdoa dengan Tuhan, dia berbicara dengan siapa? Tuhan. Dia sedang berbicara dengan Tuhan, ya. Moses ini dia sedang berbicara dengan siapa? Ini dia sedang berbicara dengan siapa? Tuhan, ya. Jadi doa adalah komunikasi, berbicara dengan siapa? Tuhan. Dia sedang berbicara dengan Tuhan, ya. Tidak perlu kata-kata yang indah-indah di dalam doa, ya Allah. Tidak perlu kata yang indah-indah, ya. Tuhan tahu kita punya isi hati. Tuhan tahu Josh punya isi hati, ya. Tuhan tahu kita semua anak-anaknya punya isi hati.
silakan berdoa kepada Tuhan ya. Harus ada doa-doa pribadi dengan Tuhan. Apa yang mereka lakukan ini? Ya, di samping berdoa mereka apa? Bergandengan tangan. Karena Tuhan bilang apa? Ketika kita berdoa dengan yakin, kita sepakat, doa itu punya kuasa. Doa itu punya apa? Doa itu punya kuasa. Ya, doa itu punya kuasa yang sangat besar di dalam setiap kehidupan kita. Oke. Bukan hanya sampai di situ. Kalau dengan keluarga, pergi beribadah, sekarang dengan keluarga juga harus apa? Ke gereja. Ajak mama, papa, adik, kakak, ajak semua. Sekarang ibu guru akan membagi kelompok. Oke. Tapi sebelum kita kerjakan soal, kita tepuk anak hebat dulu ya. Oke. Semua berdiri. Ayo berdiri. Aku anak hebat. 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 Tepuk hebat. Oke, silakan duduk. Ini ukuran kembali ya. Oke, silakan kerjakan. Nanti masing-masing kelompoknya, ketua kelompoknya saja yang maju ya. Ketua kelompoknya saja yang maju. Ya, sudah? Oke, semua bisa perhatikan ke ibu depan. Kelompok 1. Kelompok 1 bisa maju ke depan, mempresentasikan apakah jawaban yang pertanyaan yang diberikan. Kalau menurut kelompok 1 bagaimana? Oke, tepuk tangan bagi kelompok 1. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Oke, sekarang kita lihat jawaban dari kelompok 2. Silakan ketua kelompoknya maju. Satu ya. Oke, bukan tepuk tangan bagi kelompok 2. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Itu jawaban dari kelompok 3. Kita sudah dengar jawaban dari kelompok 1. Kita sudah dengar jawaban dari kelompok 2. Kita sudah dengar jawaban dari kelompok 3. Sekarang kita mau dengar jawaban dari kelompok 4. Mari, silakan ketua kelompoknya. Ya, tepuk
apa? Dapat ilmu. Ya, bahwa berdoa dan beribadah adalah sesuatu yang kita butuhkan, seperti makan dan minum ya. Itu dibutuhkan, jadi harus apa? Doa dan beribadah. Yang kemarin-kemarin sering-sering ibadah malas-malas, apa? Sekarang ketika kita belajar tentang ibadah dan doa, kalian dituntut untuk tahu berdoa setiap hari, ya, dengan beribadah. Siapa yang mau janji kepada Tuhan Yesus, dia mau setia kepada Tuhan, angkat tangan. Ya, angkat tangan kepada Tuhan, yang mau janji, dia mau tetap setia dan mau beribadah kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tolong kita semua agar kita menjadi anak-anak yang setia, agar kita menjadi anak-anak yang rajin beribadah, rajin berdoa. Ibu rumah tanya dulu, satu hari kalian makan berapa kali? Berapa? Berarti hanya pagi dan siang. Iya. Bahkan ada yang bangun tengah malam dia makan. Toh? Pagi, siang, malam. Makanan adalah kebutuhan dari manusia, sama dengan doa. Doa, beribadah adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Ya, jadi apa? Kalau